Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bundawati, ibu-ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Ahsani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Mendawati, dan kita semua peserta Asani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Asani. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Asani, keluarga peserta Asani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Sayyidun lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Mendawati. Ya, makasih Pak Yani. Kita mulai Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita berjumpa kembali setelah minggu libur. Iya. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Ada 14 orang di luar saya berarti. Kita mulai. Saya lupa kemarin yang Bu Yanti udah selesai belum ya? Karena saya lihat rekamannya kok. Mat 10 belum kayaknya. Belum ya? Oke. Ya, Dan saya 10 lihat ya. yang PPT Bu Ella juga nggak nemu, makanya kemana? Belum selesai, nanti sekalian Belum maksud saya. selesai ya? Oke. Ya. Kita. Oke, kita ini aja enak, surat 67. Ayat 10 ya Bu ya? Yang belum selesai ayat berapa? 9 sudah. 10. Udah dirangkai 9. 10 belum selesai ya? Belum sama sekali. Baru dipenggal nggak salah. Udah kan? Iya Bu Yanti, baru dipenggal. 10 sudah. Sudah Sudah dibaca. Udah selesai. Dirangkai sudah? Sudah. Oh, kalau gitu coba sekali Bu dirangkai, pengen tahu ininya.
Yang mau buat-buati Ayat 10 aja. Gimana, Bu? Ayat 10 di ini aja Bu, Dibaca. diterjemahkan coba. Kemarin sudah ya Bu Oh. Yanti 10. Iya. Saya kok nggak ada. Nyoba lihat dulu Bu. Dibaca artinya ya, Bu? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, jikalau kami dahulu mendengarkan atau memikirkan, pasti kami tidaklah termasuk ke dalam golongan para penghuni neraka Iya. Sa'ir. Ya, betul. Oke. Nasma'u itu mendengar aja, Bu, bukan Iya, mendengarkan. mendengar. Mm-mm. Mendengar. Iya, Iya, mendengar. kalau mendengarkan Oh, mendengar istama'a. ya. Polanya fa'ala. Ya, oke kita lanjutkan ya berarti ayat 11. Petugasnya siapa ya, Bapak Ibu? Petugasnya ada? Lupa. Bella, petugasnya siapa ya? Ini siapa kami? Ayat 11 Mudina, 11 Bu 15. Dina ada? Bu Dina nggak ada. Oke, berarti kalau gitu Bersama siapa? aja. Yuk kita bareng-bareng aja. Kita bareng-bareng aja. Ayat 11. Ini udah dibaca ya Bapak Ibu ya, jadi kita langsung mulai saja. Secara Halo. Halo Bu Dina. Bu Dina tak masuk ya? Ya, tak dengar Bu Dina. Tak dengar. news. Gitu. Ya, masuk. Bu Dina masuk. Pak Helmi bisa nggak saya nggak usah dijadikan host? Kemarin minta. Bisa Bunda. Iya. Soalnya ini apa? Menutup layar saya. Iya. Dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, silakan Bu Dina kita ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dipenggal ya, Bu. Ya, penggal. Fa i'tarafu bi zambihim bi zambihim fa suhqan Di. ashabis sa'ir Li. Li. li ashabis sa'ir. Ya, kita huruf. Huruf maka i'tarafu bentuk KKL pelaku hum akar kata arofa Arafah, betul. Betul, Bapak Ibu. arofa If. ifta'ala kamus Mahmud Yunus 262 artinya mereka telah mengakui. Lanjut. Di Roja dengan zambihim KBM zambi bentuk KBKK akar katanya zanaba pola kata kerjanya fa'ala pola kata benda fa'lun
Kamus Munawir 452. Artinya? Artinya dosa. Him kata ganti. Ini tunggal apa jamak, Bu? Tunggal, Bu. Halaman Munawir ya, Bu ya, sebentar saja. Ya, kalau ini nggak ada Jamaknya katanya. Zunuba. Oh, berarti tunggal ya. Ya, Zanbun itu. Kata ganti Kata ganti mereka mereka. sebentar. KBM-nya Sebentar, Bu, saya pengen lihat dulu 452 ya. dosa. Dosa atau kesalahan. Bentar ya, Bu ya, saya lihat dulu. Tengah kiri berarti. Zunubun. Kalau jamaknya. Oke. Lanjut. KBM-nya dosa mereka. Maka huruf suhon bentuk KBKK akar kata sahuka pola kata kerja fa'ala pola kata benda fu'lun. Kamus Mas Mahmud Yunus halaman 164. Arti terjauhlah. Apa? Terjauhlah dari rahmat Allah maksudnya Ibu. Di halaman 164 Mahmud Yunus. Ini kan KBKK ya, Bu? Ya, tapi penandingan terjauhlah. 164 coba. Ya. Satu enam empat. Terjauhlah dari rahmat Allah yang itu Bu. Kiri tengah. Sahukan. Sebentar, Bu. Yang sebelah mana ya, Bu? Kiri tengah Bu Ati 164. Kiri tengah. Sukhon kan? Ya. Berarti di dalam jauh kan? kurung. Ya, terjauhlah kan? Yang terjauhlah yang mana, Bu, kata terjauhlah? Oh, sukon. Salah ambil ya saya. Allahu. Sukon Jauh lahu. kan? Di Oh, bawah. jauh ya? Oh, Sukon. salah ya. Oh, di Di situ bawahnya ada lagi. terjauhlah ya. Ya, Dari betul. Munawir 616. Sukon, betul. Munamir aja Bu di 616. apa, Bu? Artinya? Munawir 616. Merusakkan atau membinasakan. Berarti kebinasaan kan? Kebinasaan. Kebinasaan ya. Munawir halaman 616. 616. Kebinasaan ya, Bu. kebinasaan. Iya. Nah, Ya. ya. Terus lanjut. Li, huruf jar. Artinya Sebentar apa? ya. Sebentar. Di sini lahu. Di sini kalau ini kan nggak ada lahunya ya. Jauh lah. Lahunya nggak ada. Terjauhlah. Ya. Lanjut. Li huruf jar. Ini Bagi KB. Aksa Maaf, Bismil ini tuh ya betul ya KBM ya. Ya. KBM Bu ya. Iya. Ini adalah KB. KBM Ya. satu KBPA kan? Asfa KBKK Hmm? Asfa KBPA kan? KBPA Bu. KBPA jamak kan? Ashabu. Kalau nggak salah Af'alu. sohibun polanya itunya kan? Ya. Ya, yang Tunggalnya? Iya. yang tunggalnya. Ya. Iya. Berarti so ininya apa? Sohiba akar katanya. Sohiba. Tadi. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata benda tunggalnya fa'il. Pola itunya faala biasa kan ya? Af'al. Fa'ala ya? Fa'ala nih fa'ala. Oke. Iya, Kata ininya bendanya fa'alu. fa'ilun. Ini ya? Fa'ilun. Ya, Fa'ilun ayah. fa'ilun. Itu Kak yang tunggal, Bu. Alun gitu kan? Ya. Ya. Iya. Fa'alun. Maksud saya Kamu- pola kata kerjanya faala kan Bu, bukan af'ala. Oh ya, salah Ya. ya, Bu. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Lanjut. Kamusnya KB.
Terus, ya, Mahmud Yunus 212. Artinya, Teman-teman. ya ini udah biasa ya para penghuni aja ya. Ya. Sudah biasa ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Kemudian ini KB, S, KBSL ya, Bu. Ya. Akar katanya sa'ara. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. artinya Artinya neraka yang menyala. Mahmud Yunus 170. neraka yang menyala-nyala. Neraka yang menyala-nyala. Berapa Bu? 170? 170, ya. Oke. Ya, mari kita terjemahkan. Maka mereka telah mengakui dosa. Ya, maka mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi para penghuni neraka yang menyala, yang menyala-nyala. Kebinasaan bagi para penghuni neraka yang menyala-nyala. Yang menyala ya, Bu? Ya. Kayaknya tunggal. Ya. Saan bagi para penghuni. Susah ini teh. Bagi para penghuni neraka yang menyala. Penghuni neraka yang menyala-nyala. Secara gramatikal sepertinya cukup ya. Tapi sejatinya kalau diamatin struktur kalimatnya ada yang kurang. Sementara ini silakan Bu, maka mereka mengakui dosa mereka. Maka ketika ada maka begini ya, itu tuh tidak selalu maka yang di depan itu diartikan. Bisa langsung mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaan bagi para penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi boleh begitu Bu ya. Jadi supaya enak ya Bu ya. Saya hapus depannya aja Bu ya. Yang maka yang depan ya Bu. Ya biasanya kan kalau ada kayak fa apa gitu suka nggak diartikan. Karena double banyak fa. Ngikutin depak aja. Di depak gitu nggak Bapak Ibu? Depannya apa di depak? Lihat saya Bu tadi. Mereka mengakui. Apa? Maka. Mereka mengakui. Langsung ya kita hapus aja ya biar ini ya biar apa namanya nggak pemborosan. Jadi langsung mereka aja. Oke. Sa'ir itu tunggal Bu Ati. Kan menyala-nyalanya itu KBSL Bu. Bukan berarti jamak, bukan neraka-neraka loh. Atau bukan api-api. Jadi sebenarnya sa'ir itu artinya api yang menyala-nyala. Ya, Kata menyala-nyala itu adalah karena superlatifnya. Artinya api yang besar gitu loh Bu. Itu sejatinya. Terus kemudian neraka itu tuh sebenarnya artinya bukan neraka. Arti aslinya itu. Arti aslinya adalah api yang menyala-nyala. Menyalanya. Ya. Cuma karena itu sudah menjadi ini neraka ya. Gitu. Jadi kalau mau jamak neraka-nerakanya Bu. Nah, menyala ini bukan jamaknya tapi dia superlatifnya. Ya, makasih. Sudah Bu. Mohon izin sedikit ngebahas ya supaya dapat apa ya rasa struktur kalimatnya. Bu Ella silakan. Sudah Bu Ella? Di mute, saya bilang sudah terus 3 kali. Kan saya tidak bisa membaca isi hati Bu Ella. Ya,
Oke, Bapak Ibu, kita lihat. Amatin kata setelah fa. Kok tiba-tiba KBKK fathah? Ya, secara struktur kalimat. Kan nggak mungkin tiba-tiba objek, tiba-tiba apa gitu ya. Kan kalau fathah itu tidak mungkin subjek ya. Ini kata setelah fa, itu kalau kita lihat struktur kalimatnya, kira-kira bingung nggak kok tiba-tiba fathah gitu. Nggak ada ina, nggak ada apa. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Iya. Ya, secara ininya struktur kalimatnya ini apa gitu kan? Ya, jadi di sini itu masih ingat nggak kata benda yang dia itu artinya tuh yang kayak gini, jelas sejelas-jelasnya, terang seterang-terangnya, ingat nggak Bapak Ibu? Iya, Nah, yang berarti yang kayak gitu kedoyanan keterangan apa namanya? ori. Keterangan Penguat. penguat, Eh, keterangan penguat. penguat. Ya, jadi sejatinya di sini itu, ya, ini kalau supaya dapat rasa ini ya, sejatinya di sini itu, ya meskipun secara gramatikal kalau diartikan begini, ya nggak ini ya, tapi secara struktur kalimat ada sesuatu yang hilang di situ. Karena hilang dan kita tidak tahu gitu ya, tapi secara struktur kalimat itu dia ada kata kerja yang ini adalah KBKK yang punya akar kata yang sama dengan kata kerjanya tadi. Tapi kita tidak tahu kata kerjanya tadi bentuknya apa gitu. Nah, bisa misalkan gini. Kalau kita bikin KKL dengan akar kata yang sama dengan ini, di sini berarti apa namanya? Pelakunya pakainya apa? Kita lihat ke depan, him berarti mereka. Berarti kalau dibuat KKL dengan pelaku mereka, jadi kira-kira bunyinya gimana? Sahaku. Sa, ha, Sahaku. saha, sa, ha, Sahaku. ku, gitu ya. Artinya apa? Ini tuh letaknya di sini, di sini ya. Letaknya di sini, di tanda panah ini nih. Nah, di sini nih. Nah, Nasa sa, ya, sa, haku. Artinya apa? Mereka binasa. Telah binasa. Ya, mereka binasa gitu ya. Mereka binasa. Nah, berarti dengan apa? Mereka binasa dengan sebinasa-binasanya gitu. Oh, iya. Gitu jadinya. Atau kalau KKP jadi gimana? Kalau KKP berarti kalau mereka itu menjadi orang kedua itu kalau ngomong jadi apa? Kalian kan? Binasalah kalian dengan sebinasa-binasanya bagi orang. Nah, bisa begitu. Ya, jadi bisa begitu gitu. Intinya apa namanya? Maka gitu ya. Jadi kalau ini mereka di sini mereka mengakui dosa mereka, maka mereka binasa dengan sebinasa-binasa Binasa. ya bagi apa dengan sebenar-benar binasa boleh ya bagi para penghuni neraka yang menyala-nyala atau maka kalian binasalah bagi cocoknya kemana itu mungkin ini aja kali ya yang bersama-sama mereka ya. Mereka mengakui dosa mereka maka mereka binasa dengan sebinasa-binasanya Binasanya. atau dengan sebenar-benar binasa bagi para penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian kalau pakai yang kalau di Depak apa Bapak Ibu? Kalau di Depak apa? Mereka mengakui dosanya, tapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu, gitu. Yang dari mulai fa, Bu. Apa artinya yang dari mulai fa? Maka? Ini makanya yang di depan kalau di ini saya, Bu, di Quran saya. Di Oke, tengahnya kalau yang gitu maka terjemahan di sini aja, Bu. Yang dari sini apa terjemahannya kalau di Depak? tetapi jauhlah, gitu, Bu. Tetapi jauhlah. Jauhlah, terus apa? Dari rahmat Allah dalam kurung bagi penghuni
Apa yang Dari menyala-nyala. rahmat Allah itu jauh Jadi dari arti penghuni. aslinya jauhlah bagi para penghuni gitu ya. Jauhlah Ya, bagi Iya, para penghuni. Jauhlah berarti kalau jauhlah berarti pakai arti yang di Muhammad Yunus tadi ya. iya. betul. Iya. Ya, jadi Jauh. sebenarnya dua-duanya itu Bisa sebenarnya dipakai. ini juga bisa sih ya kebinasaan ini ya. Iya, cocok juga. Cocok gitu. Sedangkan kalau jauhlah dari rahmat Allah bagi para penghuni itu berarti kan Banyak tambahannya. ya kakak ya. Namanya Jadi bisa. ya kalau mau pakai yang ini itu bisa pakai yang versi tambahan KKP-nya. Ya. Maka kalian binasalah dengan sebinasa-binasanya gitu bagi para penghuni neraka. Ya. Jadi silakan ya dua-duanya sebenarnya benar. Cuma kalau saya amatin secara struktur kalimat, kok tiba-tiba kata benda seperti ini. Nah ini tuh banyak sebenarnya ya, cuma saya lupa di ayat berapa aja. Nanti saya sisir coba. Jadi kalau ada kata tiba-tiba seperti ini tuh yang tersembunyi adalah kata kerjanya yang dia punya akar kata yang sama dengan ini. Jadi ini tuh posisinya dia keterangan penguat. Jadi Keterangan Zaidah, penguat Zaidah juga ya. ya. Berarti hampir sama dengan min Zaidah. Enggak, bukan. Beda, Bu. Jadi Enggak. ini posisinya keterangan penguat untuk kata kerja yang disembunyikan, kata kerja yang dibuang gitu. Ini saya sampaikan untuk dapat rasa aja. Jadi bisa begini, kalau KKP-nya berarti gimana? Harus ngeliat KKSAD. Halaman berapa Bu ini KKSAD-nya? Sahuko itu berarti apa KKSAD-nya? Kalau KKSAD-nya Ya, Berarti KKP-nya apa? Us, us, ya, ushuk, usku gitu ya. ushuk. Kalian binasa dengan sebinasa-binasanya, dengan sebenar-benar binasa boleh, dengan sebenar-benar binasa. Binasa tuh arti ini, dengan sebenar-benar binasa, atau bisa juga dengan binasa sebinasa-binasanya gitu ya. Ini sama ya dengan atasnya. Nah, ini kalau secara struktur kalimat. Cuma kalau misalkan untuk apa ya, untuk sekedar ini ya gini aja nggak apa-apa. Jadi kalau ditinjau secara struktur kalimat, kok tiba-tiba begini gitu. Kok tiba-tiba begini, ada sesuatu yang kalau udah belajar struktur kalimat akan paham ininya. Pelan-pelan. Karena kan kok tiba-tiba ada kata benda fata, posisinya apa gitu kan. Kalau struktur kalimatnya dia dianggap sebagai kalimat nominal juga nggak masuk ya gitu. Kan kalimat nominal kan kata bendanya subjeknya domah. Dia fatah kalau ada inna. Nah ini mah nggak ada apa-apa, nggak ada inna gitu. Sehingga nggak masuk dia gitu. Terus kemudian kalau kita amatin gitu, ini apa gitu kan yang ada fatahnya itu. Yang ada fatahnya ya tadi kalau ada tiba-tiba fatah begini itu yang tersembunyi adalah kata kerja yang punya akar kata yang sama. Sehingga ini posisinya sebagai keterangan penguat. Sambil diingat nanti kalau ketemu lagi, coba saya kemarin tuh nemuin di ayat berapa, lupa nanti saya cari lagi. Cuma nggak saya tulis aja kalau ketemu teh jadinya. Ada nanti Bapak Ibu coba saya carikan lagi selain ini. Ini tambahan aja ya Bapak Ibu, tambahan. Ya. Jadi kalau secara ini kelihatannya ini udah ya, cukup ya sebenarnya. Cukup kan Bapak Ibu? Iya. Maka Ya. sebenarnya tidak menyalahi ini, cuma secara rasa itu beda. Beda kan rasanya? Karena memang ada yang hilang. Ini tuh posisinya sebagai keterangan penguat bagi kata kerja yang dibuang. Silakan Bu Lela. Iya. Secara arti tetap ini aja nggak apa-apa. Ini tambahan aja.
Kok ini usku sih salah. Maaf ini kok jadi usku sih. Ada yang hilang. Kan akunya. Salah nulis ini. Iya. Jadinya apa? Ushuku. Us, usuk, Iya, salah. Us. Gini maksudnya. Binasalah kalian. Nah, bisa. Binasalah kalian dengan sebinasa-binasanya. Atau dengan sebenar-benar binasa. Ini kan karena bicara penghuni neraka, jadi keterangannya pun penguat gitu. Yang digunakan adalah struktur kalimat dengan keterangan penguat. Jadi bukan cuma sekedar maka kebinasaan bagi para penghuni neraka yang menyala-nyala gitu. Bukan cuma sekedar gitu secara rasa. Tapi tadi maka mereka binasa dengan sebenar-benar binasa bagi para penghuni neraka, atau maka kalian binasalah dengan sebenar-benar binasa. Binasalah kalian boleh ya, binasalah kalian. Kalian dengan sebenar-benar bisa binasa. Itu namanya balagoh ya. Jadi dalam struktur kalimat Al-Quran tuh banyak balagoh. Penggunaan bahasa yang cukup. Saya hapus. Bu Ella yang tadi salah dihapus Bu Ella. iya. Sekarang 12. Ini kalau jadi struktur kalimatnya Bapak Ibu. Ini jelas ya. Ini kata ini apa? Kalimatnya Kalimat verba. verba ya. Dengan ini ada kata kerjanya. Berarti subjeknya adalah mereka, whom. Kemudian ini adalah predikatnya. Nah, kalau di sini juga nggak kelihatan, tapi sejatinya adalah kalimatnya kalimat verba. Iya. Kalimat verba dengan suhonnya itu adalah keterangan penguat. Keterangan penguat. Iya. Saya hapus. Oke, sekarang ayat 12. Ya. Silakan Bu Dina. Ya, Bu. Inna allazina yahsabuna rabbahum bi al-ghaibi la hum maghfiratun wa ajrun Iya. kabirun. Oke. Lanjut. Inna sesungguhnya kata penghubung orang-orang yang ya KKSAD KKSAD pelakuhum akan kata asia pola kata kerja fa'ala kamus Yunus 117. Tapi mereka sedang akan takut. Mereka 117 buati. 117. Mereka sedang akan takut. KB, M, sudah biasa ya? Huruf Biasa, Z. Ini KB, KK, sudah biasa aja, kita lewat aja. Ya. La juga bagi kalau ya. Kalau Ibu mau itunya halamannya kali. Ini akar katanya apa Bu? Go? Yang mana Bu? Goba. 136. Oh ya, Mbak ininya. Iya. Rokba. Ya, fa'ala. Fa'lun. Mahmud Yunus 136.
Biasa. 304 kan ghaibah 304 Bu. Oh, yang mana, Bu? 304. Oh, yang ini. Saya pikir yang tadi. Oh Robihin ya, ya. goibah. Goibah. Ini udah biasa ya, kata goib kan udah familiar ya Bapak Ibu ya. Mm-mm. Heeh. Mahmud Yunus 304 betul. Ya, La ya. biasa. Huruf jar mereka. sejatinya bagi. Huruf jar. Oh ya. Jar ya. Iya. Sebenarnya memang huruf jar, Bu. Ya. Cuma dulu ketika awal-awal kali saya menyebut huruf jar, ada yang protes, jadi saya nggak berani gitu. Cuma pas pada saat ada yang tampil pagi, udah ada yang ngomong huruf jar, baru saya sekarang berani. Karena dulu ada yang protes. Jadi kalau ada yang protes nanti berarti yang tampil pagi yang diprotes juga kan gitu. Waktu itu kan Buya juga mendiamkan. Saya dengar waktu itu pas hari pagi itu. Jadi sejatinya la itu memang la yang dengan kata ganti. Ya, la yang dengan kata ganti itu sama dengan li. Jadi kalau li itu dengan apapun apa namanya dengan kata benda dengan apa nama itu tuh dia li, tapi ketika dengan kata ganti li tadi jadi la. Lanjut Bu. Maghfiratun KBKK akar kata ghafaro Faro. yafa'ala kata benda maf'ilatun kamus Mahmud Yunus 298 artinya ampunan. Wa dan Ini KB. ajrun KBKK akar kata ajaro mula Polanya kata benda fa'ala mula kata benda fa'lun artinya kamus Mahmud Yunus 34 pahala. Mahmud Yunus 34 ini KB turun KBPA L. KBSL ya Bu? KBSL Bu. Oh, K. KBSL betul. Kaburo fa'ala fa'ilun PKB. Mahmud Yunus 365 yang maha besar ya Bu? Atau yang besar aja? Sangat besar, sangat Ini kan besar. pahala ya Bu, bukan yang Allah besar. gitu. Maksudnya Yang besar. bukan Allah. Yang sangat besar, sangat besar. Ya, lanjut. Sesungguhnya Kan ya Bu? Lihat gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka ya, yang tidak terlihat sesungguhnya orang-orang yang sebetulnya dalam kurung mereka juga bisa ya Bu. Sesungguhnya orang-orang yang dalam kurung mereka orang-orang yang takut takut kepada kepada Tuhan mereka Tuhan yang mereka, lihat itu Tuhan yang gaib mereka, ya Bu. Tuhan mereka yang goib kan, Yang Tuhan gaib ya. mereka yang tidak terlihat, tidak tampak. Apa arti kalau di kamus apa Bu? Tidak terlihat ya. Ya, di kamus artinya tidak terlihat. Yang tidak kelihatan gitu. Di kamusnya apa Bu? Yang tidak kelihatan. Gaib Nggak juga ada. terlihat. Oh gitu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka yang goib gitu ya, yang goib. Maksudnya apa? Tidak tampak, tidak terlihat atau tampak atau terlihat. Maksudnya begitu. Lanjut. Bagi mereka Mereka, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. ya, Sangat. sebentar. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, Yang gaib. oh, dengan yang Bentar. Dan. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka yang goib, jadi Tuhan mereka tuh tidak tampak gitu ya, tidak terlihat, koma gitu ya. Bagi mereka ampunan ampunan, dan pahala yang besar. bagi mereka ampunan dan pahala yang Sangat besar. sangat Sangat besar. Oke. Ya, silakan. Bu Ella. Ya. Aman, tidak tidur. Oke. Ya, Mereka yang sudah saya hapus. Oke. Coba kita kembali ke ayat 11 Bapak Ibu. Ayat 11 tadi artinya apa? Maka
Atau langsung aja apa tadi mereka Mereka mengakui mereka mengakui Mengakui dosa-dosa mereka mereka, gitu ya. Maka kebinasaan bagi para penghuni neraka pembinasaan bagi Sa'ir. para Atau penghuni maka neraka yang menyalanya. atau maka tadi maka kalian binasalah dengan sebinasa-binasanya bagi para penghuni neraka Sa'ir. Nah, ini tuh bentuk apa Bapak Ibu? Mereka mengakui kan, tapi mereka mengakui dosa-dosa mereka, tapi ini terjadinya masih di dunia atau sudah di akhirat? di akhirat. Ya, ya meskipun itu belum terjadi, tapi Allah tuh ngasih tahu bahwa nanti mereka tuh akan mengakui dosa-dosa mereka, tapi sudah Lambat. gitu. Ini peristiwa yang belum terjadi, tapi Allah itu kan Maha tahu gitu bahwa nanti mereka orang-orang yang di dunia itu mereka tidak mengakui, nanti di akhirat tuh akan menyesal gitu. Tapi penyesalan yang sudah tidak berguna. Nah, kemudian ini kita struktur kalimatnya. Seandainya nggak ada ina, bayangkan nggak ada ina. Kalau ada ina itu berarti struktur kalimatnya struktur kalimat apa? Nominal apa verbal? Nominal. Dominan. Nominal. Kan yang kemasukan ina tuh kan kalimat Nominal. nominal. Ya, kalau kalimat nominal, ini seandainya nggak ada ina, seandainya nggak ada ina. Kalau kalimat nominal, maka susunannya apa Bapak Ibu? Susunannya apa? Subjek, Subjek, predikat. predikat. Maka cari subjek dan predikatnya. Bayangkan ina nggak ada. Subjeknya yang mana? Jadi Aladi, betul. Jadi subjeknya adalah aladi. Kata aladi nggak bisa berdiri sendiri. Subjek nih. Maka kira-kira sampai mana kalimat yang menghubungkan aladi tadi? Kalimat yang satu kesatu dengan aladi. Sampai goib. Yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum Ya. maghfiratan. Oh nggak Bu, sampai situ. Sampai bil ghaibi. Nah, Goib. kan predikat itu masih ingat ya? Predikat itu kan bisa ada yang diawali huruf jar. Iya. Nah, di sini. Dari sini nih. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang apa? Nah, bagi mereka, bagi orang-orang tadi. Ini predikatnya. Gitu. Predikat. Ya, itu kalau nggak ada ina. Begitu ada ina, ini tuh Subjek. sebenarnya nggak bisa disebut subjek, tapi ya kita kan nggak belajar itu. Jadi intinya ini tuh subjek seandainya nggak ada ina. Jadi subjek predikat. Ya. Harusnya kalau ini kata benda, harusnya fathah. Cuman karena aladina nggak bisa berubah, sehingga begitu. Itu subjek dan predikat. Seandainya nggak ada ina, ini tuh kalimatnya biasa. Kalimatnya biasa. Artinya menjadi apa kalau nggak ada ina? Orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, yang goib, bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Kalimat berita aja, kalimat pemberitahuan aja. Tapi begitu ada ina, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, yang goib tadi, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. sangat besar. Ya, jadi butuh keimanan yang tinggi untuk takut kepada sesuatu yang goib, ya nggak Bapak Ibu? Kalau orang takut sama sesuatu yang terlihat, itu wajar ya? Ya nggak Bapak Ibu? Kalau takut sama sesuatu yang terlihat, itu wajar. Tapi kalau ini nggak kelihatan, kita takut gitu. Itu kan berarti butuh keimanan yang tinggi kan untuk takut kepada Allah yang tidak tampak. Allah tuh nggak tampak, kita gimana mau bisa takut sama Allah, mau percaya sama Allah, itu butuh keimanan yang tinggi. Karena dibutuhkan keimanan yang tinggi itulah, maka pahalanya, ampunan dan pahalanya pun juga sangat besar. Gitu. Jadi ini bagi orang-orang yang punya tingkat keimanan tinggi, meskipun Allah itu tidak terlihat, ya, tapi dia yakin dan dia takut, dia percaya dengan Allah, maka bagi orang yang seperti itu ampunannya besar, pahalanya pun juga besar. Dapat ampunan yang besar dan pahala yang besar.
Di Allah di sini tuh goib maksudnya apa? Tidak terlihat gitu. Nggak kelihatan tapi kok kita takut ya mau berbuat salah, mau berbuat maksiat, mau berbuat yang dilarang Allah kok takut padahal Allah tuh nggak ngelihat gitu loh. Itu kenapa dapat pahala yang sangat besar karena butuh keimanan yang tinggi. Kita lanjutkan. Bu Wati, mau tanya Bu Wati. Silakan. Yang ajrun kabirun itu apa? Sifat mensifati bukan Ya Bu? betul. Iya, ini satu kesatuan. Iya. Silakan, sebentar saya tutup dulu. Silakan Bu. Ayat 12. 13. Wala siru Qaulakum. aulakum Ini bacanya apa Bu? mana? Ijharu apa? Isyaru, betul. Haru Betul. Ijharu. Hi, ina, u, U alimun Di zati sudur ya. Oke, wa, huruf, dan ini apa Bu? KKP pelaku antum KKP, pelaku antum akar laku kata antum, sarra pola kata kerja fa'ala pada kamus oh Mahmud fa'ala Yunus Bu. Pola kata kerjanya apa? Kok fa'ala? Af'ala. Af'ala, ada alif. iya ya betul ya patah ya Af'ala. Bu patah Ya. Halaman halaman 360 artinya sebentar Bu maaf Bu Kok 360? 166 Bu 166. iya Mahmud Yunus Artinya kalian rahasiakanlah lanjut. KB. Paulakum KBM Ini Paula posisinya dalam kalimat sebagai apa Bu? sebagai KBM Objek. perkataan Objek. Ya. Ini KBKK, ini kata ganti. Ya. Ini adalah kowala menjadi jadi kola. Fa'ala Ya. ta'if Fa'lun. Fa'lun Perkataan. Berapa? 360 bukan ya? 360 ya Hukum perkataan kata ganti ini adalah huruf artinya atau. Kemudian ini apa Bu? KK. KP pelaku antum Ya, antum. Jahura Ja, Jahura jahuro polanya Fa'ala artinya artinya kalian keraskanlah Mahmud Kalian? Yunus 93 keraskanlah keraskanlah. titik 93 Nyatakan Arti lain ada nggak Bu? 93 Ada yang menemukan arti lain? Harusnya tampak sih karena itu kan Jahura terang kali Bu terangkanlah kalian Bu itu jelas kan? Ya, jahar. nggak ada nggak? Maksudnya di kamusnya Di Munawir Bu, Munawir 218. apa Bu artinya? Menampakkan. Kalian tampakkanlah ya. Kalian tampakkanlah. berapa Bu Alfi Munawir 218. Jahara di sana perkataan. Iya. bukan Jahara ya Jadi itu lawan dari rahasia. Rahasia. Di huruf jar apa Bu kata ganti ina huruf ini adalah kata ganti Munawir bukan KB. Yunus 218. Oh ya Munawir, maaf salah. Munawir. artinya tadi apa Bu Ati Tampakkanlah. kalian tahu Ya. Bentar, Bu Alimun. Alimun KBSL KBS. Alima Fa'ala Fa'ilun Mahmud Yunus 277
Maha mengetahui. Ya. B. Huruf dengan Datus Sudur KBM. Ini KB, KBM. KB. KBM. Ini Iya, kamus sudah, Bu. punya langsung yang punya ya, Bu? Ya? Yang Zati itu kan yang punya gitu aja, Bu, yang nggak Iya. ada ini ya kan? Mahmud Iya. Yunus 135. KBP akan Bu itu? Iya. Ya, yang mempunyai. Yang mempunyai ya, KBPA ya. Ya, fisik. Ada. Iya. Bentuk KBKK jamak. Akar kata saudaro. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya Tunggalnya apa, Bu? Fadrun. Sadrun. Fa'lun. Fa'lun. Berarti fa'lun itu tunggalnya. Fu'ulun. Jamaknya fu'ulun. Kamus 213. Mahmud Yunus. Dada ya. Ya. Oke. Jadi, dan kalian rahasiakanlah perkataan kalian atau Kalian rahasiakanlah perkataan kalian perkataan kalian atau kalian tampakkanlah perkataan kalian atau kalian tampakkanlah dengannya atau kalian tampakkanlah. Sebentar, ini ayat 13. Kalian tampakkanlah. Kalian tampakkanlah dengannya, maksudnya dengan perkataan tadi ya. Iya. Jadi sejatinya gini, kenapa ini diulang lagi itu? Sejatinya ini tuh gini, kayak gini. Dan kalian rahasiakanlah perkataan kalian atau kalian tampakkanlah perkataan kalian. Sejatinya gitu. Nah, ini diganti dengan hi gitu, Bu. Ya. Ini itu perkataan, kenapa jadi perkalian? Perkataan. Kalian atau kalian tampakkanlah Dengannya. Nah, kata dengannya kayak kurang enak kan Bapak Ibu ya. Maksudnya itu adalah perkataan gitu. Jadi kalian tampakkanlah perkataan gitu, sejatinya gitu. Jadi hi-nya itu Perkataannya ini. gitu ya. Ya, hi-nya itu adalah qaulakum tadi sejatinya gitu. Jadi bisa supaya nggak pemborosan bisa gini. Dan kalian rahasiakanlah perkataan kalian atau kalian tampakkanlah. Tampakkanlah. Ini kan KKP ya. Ini tuh diulang itu sejatinya ini maksudnya. Jadi bisa cukup begini aja. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya. Ini penguat aja dia. Dan kalian rahasiakanlah perkataan kalian atau kalian tampakkanlah perkataan kalian gitu. Diulang lagi. Tapi cukup begini aja. Lanjut. Sesungguhnya Dia maha mengetahui yang ada di dalam dada-dada. dia maha mengetahui Yang ada di dalam dada-dada. Yang ada mengetahui ya yang ada dalam ya, karena yang mempunyai kan gitu. Jadi yang ada boleh dia maha mengetahui yang ada di dalam Dalam. dada-dada. Di dalam dada. Maksudnya apa? Mengetahui isi hati. ya, mengetahui isi apa, seluruh isi hati gitu. Karena kan itu jamak ya, seluruh isi hati. Ini arti ininya, maksud yang sebenarnya. Jadi, nah kita ini struktur kalimatnya. Sudah Bu Ella? Sudah.
Oke, kita lihat struktur kalimatnya. Struktur kalimat yang pertama dari sini sampai sini ini apa Bapak Ibu? Kalimat verba. Ini adalah kata kerjanya. Kalau kalimat verba berarti ada apa aja susunannya? Objek, Pelakunya, kan gitu ya. Nah, ada kata kerjanya, ada subjeknya, ada objeknya gitu ya. Di sini kata kerjanya kan ini. Subjeknya tidak tampak. Subjeknya ada di kata kerjanya yaitu apa? Mereka. Kalian. Antum ya. Ini tidak tampak ya. Ya, sehingga ini objeknya, Atau nah tadi dua ini dan ini kan, ini atau ini kan kata kerjanya. Nah, ini juga sebenarnya objeknya yang diganti dengan bihi. Ini tuh sejatinya ini. Jadi engkau rahasiakan apa? Kalian rahasiakanlah perkataan kalian atau kalian tampakkanlah, perlihatkanlah perkataan kalian. Maksudnya begitu. Jadi qaulakum itu diganti dengan ini, itu. Kemudian selanjutnya kalimat apa? Kalimat nominal. Ya, aslinya kalau nggak ada inna, kira-kira gimana bunyinya? Allah, Huwa alimun. Huwa, betul. Hu-nya itu huwa. Alimun. Bisa disudur. Alimun. Nah, dan seterusnya. Ini artinya apa? Dianya dalam hal ini adalah Allah. Maha mengetahui. Cukup tuh, ini subjeknya, ini predikatnya. Allah maha mengetahui. Yang namanya mengetahui kan masih ngegantung ya. Mengetahui itu kan butuh mengetahui apa. Nah ini adalah objek dari mengetahui tadi. Jadi mengetahui apa? Mengetahui isi hati atau seluruh isi hati yang ada dalam dada tadi. Maksudnya ini tuh isi hati ya. Jadi seluruh isi hati. Seluruhnya itu karena jamak di dada-dada. Kalau satu dada kan satu isi hati manusia ya. Kalau dada-dada berarti seluruh isi hati manusia, maksudnya begitu. Nah, ini kedudukannya udah nggak usah kita ini subjek predikat gitu aja. Tapi ini predikat yang dia masih ngegantung gitu. Ya, dia maha mengetahui apa dalam konteks ini, mengetahui isi hati manusia. Seluruh isi hati. Ya, seluruh isi hati manusia. Itu strukturnya. Nah, ketika kemudian huwa ini kemasukan inna, kalau seandainya Allahu, seandainya Allah ya Allahu kan di sini. Allahu kemasukan inna jadi apa? Innallah. Jadi fathah. Tapi huwa ini ketika kemasukan inna jadi hu. Selesai. Di penggunaan inna tuh penguat ya, penekanan. Bukan cuma sekedar dia maha mengetahui terhadap seluruh, ini tadi bisa terhadap ya. Dia maha mengetahui terhadap seluruh isi hati. Ya, bisa terhadap tadi ya. Ketika ada inna maka dikuatkan. Sesungguhnya dia maha mengetahui terhadap seluruh isi hati. Jadi penekanan, penguat. Karena yang dikasih tahu kan ini surat Al-Mulk itu kan juz 29. Turunnya di mana? Di Mekah. Yang diomongin adalah orang Quraisy, karakternya sangat keras gitu. Jadi kudu pakai kalimat Al-Qur'an itu ya pakai penguat-penguat gitu. Inna. Gak cuma sekedar kalimat biasa, tapi kalimat yang huruf yang menguatkan kalimat itu. Kita lanjutkan. Ayat 14. La ya'lamu. Ya, sebentar ya Bu ya. Ini la ya'lamu man khalaqa. Wa Ya, man khalaqa wa huwa
apa nih? Al-Latifu, Ya. Al-Latifu, Al-Khabiru. Oke, lanjut. A, huruf. A, apakah huruf? La, tidak. Huruf juga. Ya'lamu, KKSAD. Laku huwa, kata alima. Pola kata kerja fa'ala. Kamus Mahmud Yunus 277. Arti dia sedang akan mengetahui. Man, siapa yang, huruf bermakna. Oke, sebentar. Mari kita lihat. Man ini posisi, kan man ini kan kata benda, Bu, ya? Iya. Ya. Huruf. Maksudnya gini, dia kita identifikasi huruf, tapi sejatinya kalau dikembalikan ke itu dia kata benda. Kata benda tuh punya posisi. Dia letaknya setelah kata kerja. Bisa subjek, bisa objek. Kira-kira dia sebagai subjek apa sebagai objek? Oh, sebagai objek. Sebagai? Subjek. Yakin sebagai objek. Subjek. Yakin sebagai objek. Sebagai subjek. Sebagai subjek. Subjek. Dia mengetahui Subjek. Subjek mengetahui kan? apa? Subjek. Oke, subjek ya. Oke, subjek ya. Jadi ketika subjek ini sebenarnya membicarakan siapa sih? Ini kan bukan orang yang atau siapa yang ya, karena ini kan menciptakan. Masa menciptakan siapa yang? Kalau siapa tuh kira-kira apa? Makhluk kan? Iya. Kalau yang namanya menciptakan itu siapa, Bu? Allah. Allah tuh kan selama ini kita sebutnya zat ya. Oh, zat. Bukan siapa yang. Kalau siapa yang tuh orang. Siapa yang menciptakan, orang yang menciptakan tuh orang. Amannya kita artikan apa? Zat yang. Oh, zat. Zat yang. Zat yang menciptakan. Berarti zat yang telah menciptakan. Ini udah biasa ya, ini nggak usah di ini ya. Iya. Oke, udah ya ini ya, lewat. Ini apalah? Objek, Ya. subjek berarti Telah holako tuh menciptakan. Bentar, Bu, ya. man holako. Oke, mari kita lihat. Jadi gini. Tidakkah zat yang telah menciptakan, gimana ya kata? Gini. Apakah zat Tidak. yang telah menciptakan tidak mengetahui? Maksudnya gitu. Oh, gitu. Maksudnya begitu. Ya. Apakah zat yang telah menciptakan tidak mengetahui? Padahal gitu maksudnya. Paham ya? Iya. Jadi bukan dia mengetahui zat yang, coba Bu Ena kalau ini dianggap sebagai objek gimana coba Bu Ena? Itu kan fatah ya holakonya jadi kalau subjek itu saya masih Kan gitu. kalau kholako itu kan bukan objek, bukan subjeknya di kholako Bu Ela. Yang Ya lamun. dimannya. Dimannya. Jadi bukan karena ini fatah jadi objek. Ini mah KKL memang fatah. Subjek objeknya bukan di kholako tapi di man. Kalau KKL kan nggak kita apa namanya sebut subjek atau objek, nggak bisa. Tapi kalau man bisa sebagai subjek atau objek. Jadi gini, di sini kan ya'lamu ya Bapak Ibu. Ya'lamu itu pelakunya huwa kan? Dua. Enggak. Huwanya di sini maksudnya siapa sih? Yang mengetahui itu Allah kan? Iya. Nah, Allah itu adalah ini. Zat yang menciptakan. Jadi Allah itu adalah zat yang menciptakan. Nah, zat yang menciptakan inilah huwa. Jadi huwanya tuh ini subjek ini. Jadi ini tuh subjek. Artinya jadi gini, apakah zat yang telah menciptakan tidak mengetahui? Padahal dia gitu. Padahal dia maha Malam. apa ini? Maha lembut. Maha lembut, lagi maha mengetahui. Ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tadi kata-katanya apa? Dan kalian rahasiakanlah perkataan kalian atau kalian tampakkan perkataan kalian. Dan tadi sesungguhnya Allah maha mengetahui isi hati manusia tadi gitu. Nah ini pertanyaan.
apakah zat yang telah menciptakan itu kamu anggap nggak tahu gitu loh. Padahal gitu loh. Padahal dia Dia maha halus, lembut, halus, ya maha lembut, maha maha lembut, mengetahui. lagi maha Maha mengetahui. Jadi mengetahui. nggak mungkin Allah Mengetahui. itu nggak tahu meski perkataan yang tadi yang dirahasiakan tadi nggak mungkin nggak tahu. Maksudnya gitu loh. Bu Ati, saya melenceng banget. Ya, Kalau saya begini, apakah dia tidak mengetahui apa yang Siapa dia yang telah ciptakan? diciptakan? Jauh Saya kalau juga banget. apa yang itu melenceng. kalau ma. Siapa Iya, yang? iya, Masya Allah. Iya. Melvi sama dengan saya melenceng. Iya, Tidakkah jauh, dia dan mengetahui jauh siapa dan yang telah jauh banget, menciptakan? jauh Tapi banget. Bu. maksud saya maksudnya apa? Apa yang saya sampaikan tadi bisa di ini nggak maksudnya? Bisa, Ya, Bisa bisa, diterima bisa, nggak? bisa, Ya. bisa. Ya, jadi man ini bukan objek. Man itu sebenarnya artinya siapa yang gitu ya. Jadi karena di Ya, sini siapa Allah, yang? jadi Kalau yang maha manusia. mencipta, jadi nggak pakai Orang siapa yang ya. kalau manusia. Hmm. Tapi ini bukan manusia. Ini adalah yang telah menciptakan. Berarti zat yang telah menciptakan. Jadi ini tuh bukan pertanyaan ya. Tapi lebih kepada masa sih kamu apa ya gimana ya? Apakah zat yang telah menciptakan nggak tahu perkataan kamu yang kamu rahasiakan tadi emang nggak tahu gitu. Padahal dia itu maha apa tadi lembut ya? Maha lembut. Maha lembut, Maha lembut lagi maha mengetahui. maha apa ini? Maha mengetahui gitu. Lembut, Intinya mah halus itu. ya intinya mah nggak latifah. mungkin zat yang telah menciptakan tadi nggak tahu gitu. Nggak mungkin zat yang telah menciptakan tadi nggak tahu. Padahal zat yang telah menciptakan tadi itu dia maha lembut. Jadi meskipun nggak kelihatan, tersembunyi sampai di dalam sedalam-dalamnya sekecil apapun itu pasti tahu gitu. Jadi ini seperti kalimat bantahan juga ya. Iya, Hmm. dari ayat sebelumnya tadi. Intinya Iya. perkataan apapun, baik yang kamu rahasiakan, mau yang kamu nyatakan, mau rahasianya sehalus apapun, makanya pakai maha lembut ya. Mau yang Iya. kamu rahasiakan sekecil apapun, di dalam lubuk hati yang paling dalam gitu, lembut sekalipun, Allah itu tahu maksudnya ke situ. Tapi dengan nadanya itu nada bertanya. Ya. Kalau di Depak ada tambahan gini, apakah pantas zat yang telah menciptakan kamu itu nggak mengetahui gitu? Ya, itu seperti itu. Padahal, waknya padahal dia maha lembut lagi maha mengetahui. Nah, kalau ini bukan sifat mensifati, Bu. Ini Iya. adalah, nah kalau ini tuh Karena subjek, ini sama-sama alif predikat lam. satu, predikat Kedua. Oke. bukan karena alif lam, Bu, tapi karena Kenapa? dua-duanya sama-sama Predikat. sifat. Sama-sama sifat Allah kan dua-duanya. Maha Iya. ini, maha ini kan. Kalau Iya. kalau sifat mensifatin itu, kata benda yang disifatin itu bukan kata benda sifat. Misalkan gini, Bu Ella yang baik. Nah, Bu Ella itu kan bukan kata benda superlatif. Bukan kata benda sifat, tapi yang baik itu yang mensifati Bu Ella. Tapi kalau yang baik, yang sabar, dua-duanya kata benda sifat. Ya. Gitu. Sehingga yang baik dan yang sabar itu dua predikat dua-duanya. Gitu. Di sini yang disifatin siapa? Huwa. Maaf, salah. Maksudnya subjeknya huwa. Predikatnya adalah satu, ini dua, ini. Gitu. Berarti ini kalimat, kalau depan kalimat apa, Bu, yang depan? Yang depan ini, Bu, yang ini nih, Bu. Kalimat apa? Verbal, Verbal. Ini? nomina. Ya, nomina berarti subjek, predikat satu, predikat dua. Predikatnya ada dua. Jadi artinya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini nggak usah diuraikan, saya pikir udah tahu. Jadi ini artinya zat yang. Kenapa zat yang? Karena yang telah menciptakan adalah Allah. Wa-nya di sini kita artikan padahal. Wa, silakan lanjut. Iya. KBSL, Ini apa, Bu? KBSL,
KBSL, Latafa, ya. La, Fa'ala, Latofa. Latofa. sebentar. Ini pennya La, Tofa, polanya. Pola kata bendanya fa'ilun. Mahmud Yunus 97 artinya maha lembut atau maha lembut. Ya, 95. Ini adalah KB, SL, kaburo, fa'ala, fa'ilun, Mahmud Yunus 113, maha mengetahui. Pen saya mulai ngadat nih kalau udah dipakai setengah jam. Oke, jadi artinya gimana, Bu? Apakah Zat yang telah menciptakan, saya tambahin kata pantas ngikutin Depak biar tidak terasa. Apakah pantas zat yang telah menciptakan tidak mengetahui, telah menciptakan tidak mengetahui, padahal tidak mengetahui, padahal dia maha lembut, padahal dia lembut, maha mengetahui, lagi maha mengetahui. maha mengetahui. Ya, begitu. Kata-katanya yang Latofa itu 397. 39. Halaman 96. 396. 397. 396. Ya. 396. Yang Kabura 113 berarti. Oh, 113 berarti. Oh, salah. Ya, silakan Bu Ella. Sudah. Sini buat nih. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya gini. Logikanya pencipta itu pasti tahu setiap detil ciptaannya. Ciptanya ya. Intinya. Jadi ini bukan pertanyaan yang sekedar pertanyaan yang Allah itu gak tahu, bukan karena itu gitu. Jadi nggak mungkin Allah itu nggak mengetahui manusia yang merahasiakan perkataan tadi. Nggak mungkin nggak tahu. Jadi bagi Allah itu sekecil apapun, selembut apapun yang ada di pikiran manusia, yang ada di dalam hati manusia itu pasti tahu. Jadi transparan aja di hadapan Allah itu. Jadi kita intinya nggak bisa menyembunyikan apapun dari Allah. 133. Ntar saya betulin dulu. 113. Ini 396. Silakan Bu Ella. Cukup nggak ini ayat 15? Kalau mau cukup harus cepat Bu, nggak usah didetilin. Ya. Silakan Bu Ella. Ya, sudah. Kalau mau cukup jadi harus rada cepat. Wa allazi ja'ala lakum Huwa ladzi ja'ala lakum al-ardu walulan mana amsu
min rizkihi mana mana wa kini ilaihi wa kulu nih. min rizkihi wa ilaihi nusur ya. Ya, oke. Mari kita lihat. Ini huruf sudah biasa ya, nggak usah diini kan. Kata penghubung, Jala juga sudah KL, Bu. ini sudah biasa. Huruf jar, Wa kata lala. ganti. Ini adalah KB, KK, sudah biasa. Nah, paling ini nih, Bu. Ibu saya jalulan itu gak ketemu Bu. Oh, siapa yang sudah ketemu? Siapa? Ini apa? Jalul. Tapi Di kakak Munawir Jamal. 40. Munawir ya. Munawir Katanya apa Bu? Munawir Bu, itu Yang Munawir. Katanya apa? Tunggu 451. sebentar. Akar katanya zalla. Zalla ya. Kembar. saya nggak Munawir ketemu. Zalala. Munawir 450. itu atau 450, 451 ya. Hmm. 134. Mujuna 134. Nggak ada akar katanya tuh Bu. Iya, enggak ada. Ada Artinya, zalla. Artinya Salah ya? apa, Bu? Yang tunduk. Yang Yang tunduk. penurut Ya, berarti Penurut. KB, TA. KBPA. Ya, KPA. Akar katanya dalla. Zalla. Dalla kan? Lala. Ini pen saya udah nggak bersahabat yuk. Udah nggak Fa'ala bisa. ya. Kalau kata kerjanya fa'ala ya. Fa'ala. Fa'lala. Oh, fa'lala ya. Fa'ala biasa, Bu. Fa'ala biasa. Ala. Udah zalla ya. Pamulun. Fa'ulun. Ya, Fakulun. Ini tunggal ya, Bu ya. Ini kayak rasulun, ini kayak rasulun ini. Iya, tunggal. Artinya apa? Yang Tunduk. Yang penurut. Penurut. tunduk atau yang penurut ya? Iya. Ini udah nggak bisa, Bu. Pen saya tuh kalau udah lewat 1 jam udah gini nih. Yang tunduk atau yang penurut. Udah nggak bisa. Bukan karena baterainya habis. Kalau baterainya habis digini-giniin nggak mungkin bisa. Ini mah dia udah nggak bisa lentur teh ya. Udah. Jadi kalau buat nulis sudah patah-patah gitu. Yang Imsu. Penurut. 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 udah nggak bisa dipakai buat nulis. Kalau digini-gini bisa. Jadi kalau dipakai buat nulis dia udah ngadat. Ya, tadi didudukin masing-masing aja. Imsu, KKP. Ya, udah nggak bisa. Ditulis aja. Ya. Silakan Bapak Ibu nulis. Yuk, yang tunduk, yang penurut silakan ditulis. Halaman berapa, Bu? 450 Munawir. Ya, kayaknya nggak akan cukup waktunya. Imsu, KKP. Imsu, KKP. Pelaku antum. Gimana kalau gini, Bu, menghabiskan waktunya? Ini minggu depan, hari Kamis aja. Kita ini aja, kita pelajari struktur kalimatnya, menghabiskan waktu aja. Karena pen saya juga udah nggak bersahabat ya, udah nggak bisa dipakai. Berarti Ya, Bu, ya, karena nggak cukup waktunya, Bu. ya, Bu. Kalau dipaksain malah jadi nggak itu. Belum di screenshot, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan Kamis aja, Bu, ya ininya ya. Nah, Ya, di Bu. sini mari kita analisa ininya. Analisa struktur kalimatnya. Kira-kira nih. Bu, tadi Bu, Buat. maaf Bu Ati tadi buatnya huruf. Apa? Oh, buahnya huruf ya? Tadi huruf. Kan udah nggak konsen. Maaf, salah tadi. Jadi yang tadi nggak usah dulu. Wah, jadi huruf sih. Iya. Iya. Di kalimat ja'ala. Ya. Mm. Jadi sebentar. Sebentar ya, Bu, ya, ada gangguan sebentar. Sebentar, ada gangguan. Buah sampai dibilang huruf. Iya. Oke, kita lanjutkan.
Oke. Diawali oleh kata huwa. Huwa itu masuknya ke dalam kata benda apa kata kerja? Benda. Sehingga dia kalimatnya apa? Nominal. Nah, kalau kalimat nominal maka yang pertama sebagai Subjek. subjek. Subjeknya kira-kira yang mana? Lazi. Subjek. Huwa. Kira-kira predikatnya yang mana? Allazi. Betul, ini predikat. Aladi nggak bisa berdiri sendiri dia. Harus ada kalimat penyambungnya. Kira-kira kalimat penyambungnya yang mana? Ja'ala Ja'ala. Nah, kata ja'ala itu artinya apa? Menjadikan. Kata menjadikan butuh objek. Objek menjadikan objek ja'ala itu mana? Ardo. Nah, menjadikan bumi tunduk. Ya, menjadikan bumi tunduk. Jadi ke sini nih. Predikatnya aladi nggak bisa berdiri sendiri, maka satu ini adalah predikat. Gitu. Dimana predikatnya adalah aladi, tapi ini adalah kata kerja kalimat kalimat untuk nyambungin ke aladi. Jadi kalimat penghubungnya aladi. Kalimat penghubung aladinya berupa kalimat verba yang punya KKL. Di sini dia punya KKL, punya objek. KKL itu kata ja'ala itu kan objeknya apa dan siapa kan? Menjadikan apa? Menjadikan bumi tunduk. Tunduk kepada siapa? Kepada kalian. Kum ini. Ya. Jadi kata ja'ala butuh objek apa dan siapa. Menjadikan apa? Ya bagi siapa. Gitu ya. Nah, fa sudah berbeda lagi. Fa. Maka atau apa itu di situ artinya? Maka ya. Maka ini apa? Berjalanlah kalian. Ya. Maka kalian berjalanlah. Di mana ini? Di mana-mana menakib. Kata benda zaman itu. Di mana-mana. Apa itu? Bahu-bahu. Ya, itu perumpamaan aja ya. Maksudnya gini, bahu-bahunya bumi. Jadi suruh berjalan di bahu-bahunya bumi gitu. Itu kan perumpamaan ya, kiasan lah gitu. Maksudnya apa? Suruh berjalan di segala penjuru, maksudnya gitu. Ya, jadi maksudnya bahu-bahu bumi itu, kan ini bahu-bahunya ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Kata ini termasuk kata pola apa ini? Pola kata benda jamak yang tidak bisa tanwin. Ya, tidak bisa tanwin. Kemudian dia ber-KBM dengan ini. Nah, ketika ber-KBM dengan ininya itu sejatinya apa? Haknya itu siapa? Hanya itu Bumi. Hanya bumi, betul. Bumi, gendernya perempuan. Maka apa ini? Bahu-bahu bumi. Maksudnya bahu bumi, masa kita suruh jalan di bahu bumi, maksudnya apa? Di segala penjuru gitu. Jadi Allah memerintahkan kalian berjalanlah di seluruh penjuru. Artinya boleh. Allah tuh menciptakan bumi itu, kalian mau berjalan dimanapun gitu ya. Maksudnya berjalan di sini bukan suruh traveling ya gitu. Maksudnya kalian silahkan ambil apapun yang ada di muka bumi ini. Kalian mau tinggal di mana, kalian mau dimanapun, cari rezeki dimanapun, apapun yang ada silahkan gitu. Intinya Allah menciptakan itu memang untuk kalian jelajahi gitu. Makna jelajahi bukan suruh traveling kemana-mana, bukan. Itu silahkan. Iya dong berarti. Ya. Iya, kita traveling. Dan kalian makanlah, jadi kalian boleh tinggal dimanapun, di bahu bumi manapun gitu ya. Di seluruh bumi manapun kalian tinggal boleh. Dan kalian makanlah gitu ya. Dari rezekinya. Nah, itu ya maksudnya ya. Jadi kalau ini rezeki itu kenapa hi-nya di sini gendernya laki-laki, berarti bukan bermakna buminya, tapi rezeki apa yang ada di dalam bumi itu. Ya, dihukumin gendernya laki-laki. Jadi bukan buminya, tapi apa-apa yang ada di dalam bumi tadi. Intinya tuh gini, kalian
jalanlah ya, di Muka bumi. ya, di muka bumi ini ya. Kalian jelajahilah gitu ya. Kemudian kalian makanlah ya, dari rezeki yang dihasilkan oleh yang ada di dalam bumi tadi gitu. Dan kepadanya ini apa ini? Kembali. Kalian dihidupkan kembali. Nusyur itu menjadi hidup sesudah mati. Ya, ya, menjadi sudah mati ya. Jadi kepadanya kalian kembali. Kepadanya kalian kembali. Dihidupkan kembali apa kembali Ya, dibangkitkan kembali setelah dibangkitkan. setelah dibangkitkan, maksudnya gitu. Oke, sementara begitu. Jadi ini belum ya Bapak Ibu, baru struktur kalimatnya aja. Jadi ini struktur kalimatnya adalah berupa apa yang ini? Yang mana? Kalimat Itu kalimat verba. Kalian berjalanlah. Di mana suruh berjalan? Di bahu-bahu manakib. Nah, berarti kalimat verba. Dan kalian makanlah. Kalimat verba lagi. Makan apa? Makan dari rizkinya. Gitu. Bagian dari Dan rezekinya. kepadanya kalian bangkitkan. Oke, itu struktur kalimatnya begitu. Oke, gitu aja ya Bapak Ibu. Waktunya 3 menit, bonus deh nggak apa-apa. Atau ada yang mau didiskusikan menghabiskan waktu? Nggak ada? Bu Ati, apa Yang bedanya? ilahi nusur itu nomina ya ilahinya ya. Oh ini, kalau ini kan ini subjeknya, ini predikatnya. Jadi nomina. Kalau subjek kan, kalau subjek itu Iya. berupa kata benda doma Iya. atau kata ganti. Jadi kalau ada ilaihi, ada li apa, nah itu tuh lebih ke predikat. Jadi kalau ada kalimat nominal, ada li, itu tuh dia cenderung ke predikatnya. Terima kasih. Ya, apalagi Bapak Ibu. Tadi ada suara bapak-bapak bertanya. Kenapa Helmi? Bunda Wati mau nanya Bunda Wati. Helmi serius Antara nih kayaknya. akhabirun dan alimun kan sama-sama mengetahui. Ya, itu bedanya apa? Iya, kira-kira. Harus saya pelajari. Mana Pak Helmi tadi ayat berapa tadi? Ya, ayat Biar itu yang halus. tadi. Nah, kalau kita lihat ininya kan akar katanya berbeda ya. Ya, khobar Khobar itu kan sebenarnya mengabarkan. Ya, lebih dari itu. Pasti ada perbedaannya Pak Helmi. Mungkin lebih ya nanti ya. karena waktunya Ya, mepet, ya, aku saya dan- salah dan- jawab, nggak harus apa-apa. kita pelajari. Nggak apa-apa. 1 menit lagi. Yes. Yang pasti ada Ya, boleh. perbedaan mendasarnya meskipun sama-sama Ya. mengetahui. Mungkin gini ya, kalau itu kan lebih ke alamat itu kan lebih ke kaitannya dengan Allah. ilmu ya. Jadi mengetahuinya itu Allah Maha mengetahui segala hal yang, kalau ini kan mengetahui isi hati ya. Berarti mengetahui kaitannya dengan khobar, kaitannya dengan apa? Beda Pak Helmi. Dengan sudah. Yang halus, dia Tidak. mengetahuinya yang halus. Ya. Yang Jadi hanya Allah yang mengetahui. kalau mengetahui itu lebih kepada apa ya, kayak semacam maha tahu, tapi tahu berkaitan dengan ilmu, tahu berkaitan dengan Tapi maha mengetahui terhadap sesuatu yang ya lebih kepada ilmu gitu Pak Helmi. Kalau ini kan berita Pak Helmi, mengetahui sesuatu yang berita tadi, mau beritanya disembunyikan, mau beritanya ditampakkan. Tampakkan. Maksudnya berita bukan berarti berita dari luar, maksud isi hati juga bagian dari itu. Ini apa kosakatanya berbeda, pasti berbeda. iya, di kamusnya kalau kabura itu mengetahui dengan sebenar-benarnya. Iya. Jadi kalau saya mikirnya tadi akar katanya berbeda, alamat itu kan mengetahui tapi kaitannya dengan Mengetahui aja. ilmu pengetahuan. Jadi kaitannya dengan sesuatu yang manusia tidak tahu berupa ilmu tadi, Allah Maha tahu. Tapi kalau khobar itu lebih kepada berita. Lebih kepada apa yang ada dalam ya kalau dalam hal ini kan isi hati manusia ya gitu. Jadi bukan ilmu Pak Helmi, bukan pengetahuan, tapi lebih kepada isi hati manusia. Khobar. Jadi khobar itu kan berita ya.
Ya, akar katanya berbeda, pasti Iya. berbeda. Dan ini Oke. disandingkan dengan maha halus. Maha Kenapa halus. ya? Karena yang diberitakan tadi sesuatu yang dirahasiakan Iya, tadi, sesuatu yang nggak tampak kan, dirahasiakan kan nggak tampak. Dan merahasiakan sekecil apapun Allah maha tahu. Karena Allah maha halus, lagi maha mengetahui kaitannya dengan isi hati manusia tadi, pakainya ini. Tapi kalau mengetahui kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maksudnya kaitannya dengan ilmu gitu ya, maka itu beda lagi nanti Pak. Oke. Ya, mungkin sementara begitu Pak Helmi. Kalau Ya, ada penjelasan siap. lebih dalam lagi nanti yang pasnya. Makasih banyak Bapak Ibu semuanya. Makasih Bu Dina. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya. Saya serahkan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Ayo Bapak Ibu buka kameranya, mau dipoto dah. Bundawati sudah nampak. Pesertanya kecuali ada alasan yang syar'i. Kan begitu kan dia alasani. Kalau alasannya syar'i dibolehkan. Tapi nggak apa-apa ya. Oh, Bapak Ibu. Ya, berakhirlah pertemuan kita pada Alasan sore hari syar'i ini. apa Pak Helmi? Ya, Alasan syar'i apa yang diperbolehkan untuk off kamera? umpamanya lagi ke dalam keadaan sakit. Yang kedua, perangkatnya bermasalah, tidak mau. Itu bisa dijadikan sebagai alasan yang syar'i. Berarti alasan saya nggak pernah syar'i ya Pak? Kan nampak gila. Tadi kan berhubungan dengan penjelasan. Oke, Bapak Ibu. Sanksinya apa? Pak Helmi, sanksinya kalau melanggar apa? Berakhir pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, kita pahami dan menjadi berkah ilmu yang berkah bagi kita semua. Yaitu, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati, terima kasih Bu Dina, Pak Helmi.